Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, insya Allah malam ini kita akan belajar tentang 16 tenses yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan kita pelajari di basic English course. Seperti yang kita ketahui, 16 tenses itu terbagi menjadi 4 waktu, yaitu present, past, future, dan past future. Nah, untuk yang pertama kita membahas tentang present. Yang pertama yaitu simple present. Lantas apa itu simple present? Baiklah, gini teman-teman. Simple present itu ialah suatu tenses ataupun sebuah kalimat yang kita gunakan untuk menyatakan kegiatan yang biasa kita lakukan, atau dalam bahasa Inggris kita mengenalnya dengan habitual action, dan bisa juga untuk menjelaskan suatu kebenaran umum, pernyataan umum. Contohnya kayak gimana? Sebentar, sebelum ke contoh, mari kita bahas tentang rumusannya dulu. Rumusannya itu ialah subjek plus verb. Nah, verb yang kita gunakan dalam simple present yaitu verb 1 dan dilanjutkan dengan objek apabila itu merupakan verb yang membutuhkan objek. Contohnya gimana? Oke, yang pertama kita ke contoh positif dulu. I eat rice. Nah, I eat rice merupakan sebuah sebuah aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, karena yang namanya manusia memakan nasi. Nah, I eat rice adalah contoh dari kalimat positifnya. Akan tetapi ketika dinegatifkan, dia membutuhkan sebuah auxiliary verb. Apa itu auxiliary verbnya? Nah, auxiliary verb dalam simple present itu terbagi dua, ada do dan does. Gimana cara penggunaannya? Gini, do itu dipakai untuk subjek I, you, we, they, dan does digunakan untuk subjek he, she, it. Oke, karena kita di sini menggunakan subjek I, maka kita tambahkan auxiliary verb do sebelum not dan dilanjutkan dengan verb 1 dan objeknya. Nah, akan tetapi ketika kita ingin merubah ke interrogative sentence, kita taruh si auxiliary verb itu yang tadinya ada di tengah-tengah sebelum not, kita taruh di awal. Maka contoh kalimatnya, do I eat rice? Ketika di kalimat positif dan negatif kita menggunakan titik untuk full stop, maka di kalimat interrogatif kita menggunakan tanda tanya. Dan kita berlanjut ke kalimat negatif interrogatif. Kalimat interrogatif harus menggunakan singkatan si auxiliary verb itu, yaitu don't I eat rice. Semua interrogatif harus menggunakan tanda tanya. Baiklah, itu contoh dari subjek I. Sekarang kita coba, kita ganti subjeknya biar kita berubah auxiliary-nya. Kita menggunakan kalimat he. Nah, ketika menggunakan kalimat he, she, dan it, ketika menggunakan subjek he, she, it, itu kita harus menambahkan s ketika verb.
ataupun kita saling mengenalnya dengan verb SES, maka he eats rice. Dan kedudukan negatifnya yang tadinya auxiliary verbnya berupa do, kita ganti menggunakan does, maka jadinya he doesn't he does not eat rice. Ketika kalimat interrogatif seperti yang kita lakukan sebelumnya, kita pindahkan auxiliary yang tadinya ada di tengah-tengah, kita ubah ada di awal. Dash he eat rice, tanda tanya. Dan begitu pun kalimat negatif interrogatifnya, doesn't he eat rice. Nah, itulah contoh dari kalimat simple present. Oke, kita berlanjut ke present continuous. Tenses 2. Present continuous. Jika simple present menyatakan suatu hal kebiasaan umum, maka present continuous digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang sedang terjadi. Nah, di present continuous, auxiliary verb yang kita gunakan itu berbeda-beda. Kayak gimana? Oke, mari saya kasih tahu. Ada I, you, we, they, he, she, it. Oke, untuk I kita menggunakan auxiliary verb am. You, we, they kita gunakan are. Dan he, she, it kita menggunakan is. Ini. Maka ketika teman-teman ingin menggunakan kalimat present continuous, jangan sampai salah dan tertukar dalam menggunakan auxiliary. Oke, kita coba bikin contoh kalimatnya. Nah, dalam susunan kalimatnya merupakan subjek, auxiliary verb. Nah, verb di sini karena ini merupakan suatu verb continuous dan semua verb continuous harus menggunakan verb in. Dan lanjutkan dengan objek. Contohnya gimana? Kita coba kalimat positif. I am speaking English. Nah, ini contoh kalimat positif. Dan kalimat negatifnya kita tinggal tambahkan not. I am not sebelum verb. I am not speaking English. Kalimat interrogatif, am I speaking English? Dan negatif interrogatif, karena am merupakan salah satu kata yang tidak bisa disingkat dalam bahasa Inggris, maka kita menggunakan auxiliary-nya you, we, they, yaitu aren't I speaking English. Nah, kayak gitu teman-teman. Terus, mari kita berlanjut ke tenses yang selanjutnya. Oh iya, teman-teman, ketika teman-teman ingin merubah si verb yang ada di sini
maka auxiliary verb itu harus mengikuti si subjek tersebut. Contohnya, ketika teman-teman ingin merubah I menjadi you, berarti auxiliary kita pakai ialah are. Ketika teman-teman ingin merubah I menjadi he, maka auxiliary kita ubah menjadi is. Gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita ke tenses yang selanjutnya. Tenses nomor 3, yaitu present perfect continuous. Present perfect. Kalau present continuous merupakan suatu kegiatan yang sedang dilakukan, maka present perfect ialah suatu kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan. Contohnya kayak gimana? Sebelumnya sama halnya dengan present continuous, present perfect dibedakan menjadi dua auxiliary. Contohnya gimana pembagiannya? Mari kita bagi bersama-sama. I, you, we, they itu satu keluarga, dan he, she, it itu satu keluarga juga. Maka dari I sampai they kita menggunakan auxiliary verb have, dan he, she, it menggunakan auxiliary verb has. Maka dari sini jangan sampai tercuriga lagi dalam menggunakan auxiliary verb yang ada di present perfect. Contoh kalimatnya kayak gimana? Oke. Sebelum memasuki ke contoh kalimat, saya akan bagi tahu rulesnya, yaitu subjek, auxiliary verb, dan verb yang kita pakai di sini ialah verb 3, verb bentukan ketiga, dan objek. Kita lanjut ke contoh kalimatnya. Dalam kalimat positif, biar lebih mudah, kita masih menggunakan subjek I. I have. Bentukan ketiga dari dari speak ialah spoken. I have spoken English. Dan untuk kalimat negatifnya, kita hanya menambahkan not setelah auxiliary verb. I have not spoken English. Nah, dalam kalimat interrogatif, kita rubah auxiliary have ada di awal, dan dengan subjek have I spoken English. Tanda tanya. Dan kalimat negatif interrogatifnya, have itu bisa disingkat menjadi haven't. Haven't I spoken English? Nah, kayak gitu teman-teman. Sama halnya dalam simple present ataupun present continuous, ketika teman-teman ingin merubah si subjek menjadi keluarga yang sebelahnya, maka have juga akan berubah menjadi has di semua tensesnya, di semua bentukannya. Jangan sampai salah menaruh auxiliary. Oke. Dan sekarang mari kita lanjut ke tenses nomor 4, yaitu present perfect continuous. Nah, present perfect continuous merupakan suatu kalimat yang menyatakan suatu kegiatan yang mana kita telah melakukannya dan sampai sekarang kita masih melakukannya. Contohnya kayak gimana? Gini. Sebentar, sebelum beranjak ke contoh, seperti biasa,
Rumusannya ialah subject plus auxiliary. Nah, auxiliary yang kita pakai itu sama saja seperti auxiliary present perfect, yaitu have or has. Akan tetapi kita memakai tambahan been, dan verb yang kita gunakan yaitu verb being dan non objek. Contohnya kayak gimana? Kita coba ke kalimat positif dulu biar lebih gampang. Kita masih memakai subjek I. Seperti yang saya katakan, auxiliary pertama yang digunakan itu sama aja kayak seperti auxiliary-nya present perfect, yaitu have or has. Maka di sini kita menggunakan I have been. Nah, verb yang kita gunakan ialah verb being. I have been speaking English. Nah, ketika ada dua auxiliary verb, dan kita ingin menggunakan kalimat negatif, maka kedudukan not kita taruh setelah auxiliary verb yang pertama. Maka di sini kita bisa simpulkan yang tadinya I have, kita rubah menjadi I have not been speaking English. Dalam kalimat interrogatif, seperti halnya yang sebelumnya, kita taruh auxiliary verb yang pertama di awal dan dilanjut dengan subjek dan dilanjut dengan been speaking English. Nah, maka teman-teman ketika mendeskripsikan soal present perfect continuous, been itu selalu berdampingan dengan verb ing. Teman-teman bisa perhatikan dari awal. I have been speaking English, I have not been speaking English, and have I been speaking English. Dan negatif interrogatifnya pun sama. Haven't I been speaking English? Nah, sama seperti sebelumnya, ketika teman-teman ingin merubah subjek menjadi he, she, ataupun it, maka auxiliary-nya pun ikutan berganti. Jangan sampai kelupaan. Baiklah, setelah kita melalui masa present, masa yang sekarang, maka kita beranjak ke masa yang selanjutnya, yaitu keluarga past. Apa itu past? Oke. Past berartikan lampau. Yang pertama yaitu simple past, yaitu suatu tenses yang menunjukkan suatu kejadian yang telah terjadi. Nah, lantas apa perbedaan present perfect dan simple past? Oke. Tadi kita belajar present perfect harus menggunakan tidak harus menggunakan adverb of time. Nah, di sini di simple past kita harus menggunakan adverb of time. Bisa 2 days ago, last week, last month, apapun itu, yang penting kita menunjukkan suatu adverb of time yang merupakan di masa lampau. Contohnya gimana? Oke, yang pertama kita simple past. Rumusannya subjek verb. Nah, verb yang kita gunakan dalam simple past yaitu verb 2 dilanjut dengan objek. Contohnya kayak gimana? Mari kita bongkar. Dalam rumusan positif I. Nah, rumusan
verb 2 dari speak itu, rumusan kedua dari it itu ate. I ate noodle yesterday. Nah, ini yesterday merupakan adverb of time. Teman-teman bisa menggantinya menjadi last week, last month, ataupun apapun itu, yang penting berkeluarga lampau. Dalam kalimat negatif kita harus menambahkan auxiliary did setelah subjek dan verb. Kita kembalikan ke verb 1. Gimana contohnya? Gini, I did not, karena tadinya at merupakan verb 2, maka kita balik ke verb 1 yaitu eat. I did not eat noodle yesterday. Nah, I ate noodle yesterday. Saya telah makan nasi kemarin. I did not eat noodle yesterday. Saya tidak makan mie kemarin. Nah, dalam kalimat interrogatif kita taruh auxiliary di awal. Did I eat noodle yesterday? Dan negatif interrogatifnya kita menggunakan didn't. Ini dia contohnya. Nah, lantas di sini yang harus teman-teman perhatikan ialah penggunaan verb. Karena dalam bentuk positif verb menggunakan verb 2, akan tetapi ketika dia berubah kalimat negatif, interrogatif ataupun negatif interrogatif, verb yang kita gunakan harus menggunakan verb 1 karena dia udah diambil alih dengan did ketika digunakan dalam auxiliary verb. Nah, dalam simple past auxiliary verb yang digunakan sama, semuanya menggunakan did. Oke. Lanjut kita tenses yang selanjutnya yaitu past continuous. Past continuous ialah suatu tenses yang menunjukkan suatu kejadian yang sedang terjadi di masa lampau. Artinya gimana? Yaitu suatu kejadian yang berlangsung dalam beberapa waktu di masa lampau. Contohnya gimana? Oke. Kita rumusannya menggunakan subjek. Nah, kita menggunakan auxiliary, yaitu auxiliary-nya was or were plus verb in dan objek. Nah, kenapa kita menggunakan dua auxiliary di sini? Karena seperti yang kita belajar sebelumnya, terdapat beberapa auxiliary dalam satu tenses. Begitu pula dalam past continuous kita dibedakan dalam dua. Ketika I itu menggunakan was, you with they menggunakan were, dan he she it kembali ke was. Oke. Contoh yang pertama dalam bentukan positif, I was eating noodle. Nah,
Di sini saya tidak menjelaskan tentang adverb of time-nya karena ketika teman-teman menggunakan adverb of time itu lebih biasa kita ketemukan dengan salah satu dua konsep, dua kejadian. Di sini teman-teman bisa menggunakan simple past lagi ataupun past continuous. Contohnya kayak gimana? I was eating when you came to my room. Jadi artinya saya sedang makan mie ketika kamu datang ke kamar saya. Tapi kita persimpel aja biar lebih cepat dan menghemat waktu. I was eating noodle. Saya sedang makan nasi. Kita bisa menaruhkan yesterday at 12 o'clock ataupun gimana pun, tapi kita biar lebih gampang aja kayak gini aja. Nah, dan dinegatifkan kita menggunakan not setelah auxiliary. I was not eating noodle. Dan ketika teman-teman menggunakan kalimat interrogatif seperti biasa, auxiliary verb harus berada di posisi pertama. Was I eating noodle? Dan dalam kalimat negatif interrogatif, was bisa disingkat menjadi wasn't dan harus menggunakan singkatan ketika teman-teman menggunakan kalimat negatif interrogatif. Was I eating noodle? Nah, seperti dalam konteks present perfect, was itu harus diganti ketika teman-teman menggunakan subjek yang berbeda. Contohnya apa? Contohnya contohnya you, we, they. Ketika menggunakan tiga subjek tersebut, teman-teman harus menggantinya dengan were. Oke. Kita lanjut yang seterusnya. Oke, yang selanjutnya ialah yang ketujuh, past perfect. Apa itu past perfect? Past perfect dikenal sebagai suatu kejadian yang telah selesai ketika kejadian yang lain terjadi. Nah, dalam di sini konteksnya ialah di masa lampau. Rumusan yang kita pakai ialah subjek, auxiliary yang kita pakai ialah had, dan verb yang kita pakai verb 3 dan objek. Di sini kita bisa menggunakan adverb of time menggunakan before ataupun after. Contohnya kayak gimana? Oke, dalam kalimat positif kita contohkan I had eaten noodle. Nah, di sini saya gariskan karena teman-teman bisa menggunakan kalimat seterusnya yaitu I had eaten noodle before you came to my room. Kalau tadi kita menggunakan when, tapi ini kita menggunakan before. Dan negatifnya kita tambahkan not setelah auxiliary. I had eaten noodle. Bla bla bla. Dan negatifnya had I eaten noodle. Bla bla bla. Nah, ingat tanda tanya harus tetap di bawah. Dan negatif interrogatif itu hadn't I eaten noodle before you came to my boarding house. Kayak gitu. Baiklah. Nah, auxiliary di sini kita menggunakan auxiliary yang sama ketika menggunakan subjek yang berbeda. Oke. Kita lanjut ke
tenses yang ke-8, yaitu past perfect continuous. Nah, past perfect continuous ialah suatu tense, suatu kejadian, suatu kalimat yang menunjukkan suatu kejadian yang sedang berlaku di masa melampau dengan jangka waktu yang tertentu ketika kejadian lain terjadi. Jadi saya bisa katakan ini tidak jauh berbeda dengan past perfect. Oke, contohnya kayak gimana? Oh ya, sebelumnya rumus hanya menggunakan subjek, had plus been plus verb in dan objek. Oke, contoh kalimatnya dalam kalimat positif, I had been waiting for you. Sorry, kita menggunakan verb yang sama biar mudah memahaminya. Before or bla bla bla. Nah, biasanya kita menggunakan before sama halnya dalam kata sebelumnya. Before apa sebelumnya? Before you came to my boarding house. Oke. Dalam kalimat negatif kita menambahkan not setelah auxiliary verb yang pertama. I had not been eating noodle bla bla bla. Nah, ini guys, kata-kata not itu harus terletak di antara auxiliary verb yang pertama dan auxiliary verb yang kedua. Dalam kalimat afirmatif kita gunakan had I been eating noodle. Tanda-tanya. Dan negatif interrogatifnya ialah hadn't I been eating noodle bla bla bla. Kata auxiliary yang di sini kita menggunakan had dan itu digunakan dalam semua subjek. Oke. Kita lanjut ke tenses yang lainnya. Tenses ke-9 yaitu simple future. Rumus yang digunakan dalam simple future ialah subjek, will or shall sebagai auxiliary verb dan verb 1 objek. Nah, di sini kita bisa menggunakan adverb of time, tomorrow atau next week atau yang berhubungan dengan waktu yang akan datang. Kita masuk ke contohnya. Oh iya, sebelumnya will or shall dibagi ketika shall itu digunakan untuk subjek, I kalau tidak we. Akan tetapi kita lebih mengenal simple future dengan auxiliary verb will, maka kita gunakan yang ini saja. Contohnya, I will eat noodle tomorrow. Dalam kalimat negatif seperti biasa, kata-kata not kita gunakan setelah auxiliary verb.
Nah, sorry. Will not kita bisa singkat menjadi wants. Gimana teman-teman saja? Dan kalimat interrogatifnya kita taruh auxiliary di awal dan dilanjut subjek, verb, dan adverb of time. Dan dilanjut ketika negatif interrogatif seperti yang saya katakan, will not itu harus disingkat menjadi won't. I eat noodle tomorrow. Sorry, di sini saya menaruh verb. Oke, kayak gitu teman-teman. Nah, sehabis simple future kita akan bertemu dengan future continuous, yaitu tendensi ke-10. Future continuous. Future continuous menunjukkan suatu kejadian yang sedang terjadi di masa yang akan datang. Contoh paling susunannya ialah subjek, karena kita sebelumnya menggunakan auxiliary will, maka kita gunakan juga will or shall. Nah, kita bertambahkan auxiliary verb be untuk menyambungkan dengan verb in dan dilanjut objek, dan juga adverb of time yang lebih spesifik. Kalau tadi kita hanya menyebutkan tomorrow, maka di sini kita harus menyebutkan jamnya. Misalnya kayak gimana? Oke, mari kita contoh dalam kalimat positif. I will be eating noodle at 7 p.m. tomorrow. Nah, 7 p.m. adalah pembeda antara future continuous dan simple future. Nah, dalam kalimat negatif kita hanya menambahkan not setelah auxiliary verb yang utama. I will not be eating noodle at 7 p.m. tomorrow. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, kalimat interrogatif itu menggunakan auxiliary di awal. Will I be eating noodle at. Nah, dalam kalimat negatif kita bisa menambahkan si adverb of time ataupun tidak, tapi yang jelas kita mencari lebih baik yaitu dengan menambahkannya to tanda tanya. Nah, ya sebelumnya will harus disingkat menjadi wants ketika dia berkedudukan sebagai negatif interrogatif, dan dilanjut verb be eating noodle at 7 p.m. tomorrow. Nah, itulah contoh dari future continuous.
kita berlanjut ke future perfect. Tenses ke 11. Future perfect. Nah, future perfect ialah suatu kejadian yang menunjukkan bahwasanya kita itu telah melakukan suatu hal di masa yang akan datang. Berartikan kita itu sudah melakukan suatu kejadian atau suatu kegiatan di masa yang akan datang. Contohnya kayak gimana? Oke, rumusannya yang kita pakai ialah subjek, will, or shall. Nah, karena ini merupakan tenses perfect, maka kita harus menambahkan kata have sebagai auxiliary yang kedua dan verb 3 karena ini merupakan verb dan objek. Dalam kalimat positif kita bisa menemukan I will have eaten noodle. Inilah I will have eaten noodle. Dan teman-teman harus menggunakan kata-kata have sebagai bukti dia itu perfect dan verb 3. Jangan sampai tersalahkan. Dan kalimat negatifnya ialah I will not have eaten noodle. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan adverb of time tomorrow ataupun next month ataupun yang lainnya. Tapi kita kondisional karena mempermudah jalan dan biar teman-teman tidak semakin pusing. Dalam kalimat interrogatif kita menggunakan auxiliary yang pertama di awal, dilanjutkan dengan subjek, dilanjut dengan have, dan ketiga eaten noodle. Tanda tanya jangan sampai salah. Will I have eaten noodle? Apakah saya akan sudah makan mie? Ingat, ini dalam konteks masa yang akan datang. Maka kita bisa melakukan tomorrow ataupun next. Nah, dalam kalimat negatif interrogatif kita harus menggunakan kata-kata want, I, dan have. I have eaten noodle. Karena tadi jangan sampai lupa. Nah, inilah contoh dari future perfect. Ingat, di sini harus menggunakan verb 3, jangan sampai tertukar dengan verb 1 ataupun verb ini. Lanjut. Kita beranjak ke tenses yang selanjutnya, tenses 12, yaitu future perfect continuous. Rumusan yang kita pakai ialah subjek, will or shall, have, dan ada kata been dan verb ing ditambah dengan objek. Nah, future perfect continuous ialah suatu kegiatan yang sudah dilakukan dan masih berlaku di masa yang akan datang ketika kejadian lain terjadi. Contohnya gimana? Kita ke positive sentence dulu. I will have been. Ingat,
verb yang kita gunakan ya been. I will have been eating noodle. Nah, di sini kita bisa menambahkan adverb of time when you come to my boarding house ataupun yang lainnya. Itu conditional teman-teman. Kapan teman-teman ingin menggunakannya? Dalam kalimat negatif sama, kita hanya perlu menambahkan auxiliary not setelah will dan dilanjut have been eating noodle. Dan kalau dalam kalimat negatif interrogatif, will kita taruh di awal. Will I have been eating noodle? Tanda tanya. Kalimat negatif interrogatif, once I have been eating noodle. Oke, gitu teman-teman. Jangan sampai tertukar dan salah menggunakan ketika menggunakan future perfect dan future perfect continuous. Oke, selanjutnya. Jika future merupakan keluarga yang akan datang dan kita juga mempunyai tenses yang berbunyi past future. Nah, past future ialah suatu kejadian yang ditunjukkan untuk menunjukkan di masa lampau, akan tetapi itu masih diniatkan. Dalam artian itu akan dilakukan di masa lampau. Oke, yang pertama yaitu simple past future. Tidak jauh berbeda dengan simple future. Simple past future menggunakan auxiliary would or should, tapi kita lebih prefer menggunakan would aja. Maka rumusannya subject plus would or should dan harus verb 1 dilanjutkan dengan objek. Contoh kalimatnya gimana? Kita coba dalam kalimat positif. I would go to your house. Ingat, verb yang kita pakai di sini harus menggunakan verb 1. Tidak boleh menggunakan verb 2 ataupun verb 3 dan verb in. Dan kalimat negatifnya kita hanya menambahkan kata-kata not. Dan kalimat negatifnya dan kalimat interrogatifnya kita taruh auxiliary verb yang pertama di depan. Would I go to your house? Tanda tanya. Dan negatif interrogatif kita would kita singkat menjadi wouldn't. Wouldn't I go to your house? Nah, gini guys, past future itu ditunjukkan biasanya lebih sering ditunjukkan untuk menceritakan suatu hal yang ingin kita lakukan di masa lampau. Ingat, di sini ada kata-kata past, otomatis itu menunjukkan suatu kegiatan lampau. Oke, kita lanjut ke tenses selanjutnya, yaitu past future continuous. Tenses 13, tenses 14. Karena past future dan future itu tidak jauh berbeda, hanya berbeda konteksnya, masa yang akan datang dan lampau yang diniatkan.
maka auxiliary dan susunannya tidak jauh berbeda. Rumus yang kita gunakan ialah subject would or should. Nah, kita harus menambahkan kata-kata be, sama halnya di keluarga future. Ketika future continuous itu harus menggunakan kata be. Dan kita menggunakan verb ing plus objek. Contoh dalam kalimat positifnya kayak gimana? Oke. I would be going to your house. Nah, teman-teman, verb yang kita gunakan di sini adalah verb ing karena dia merupakan tenses continuous dan dibantu dengan be sebagai auxiliary kedua. Dan ketika dia menjadi kalimat negatif, maka kedudukan not itu setelah auxiliary verb yang pertama, yaitu setelah would kita taruh not. I will not be going to your house. Dan selanjutnya kalimat negatif sama saja, kita taruh auxiliary verb di awal, itu I be going to your house, dan bilang selanjutnya dilanjut kalimatnya. Dan selanjutnya negatif interrogatif wouldn't. Kalau dalam kalimat sebelumnya kan kita bikin juga wouldn't, I dan be jangan sampai ketinggalan, harus disertakan sebelum verb ing, to your house dan tanda tanya. Itu jangan sampai salah, dan teman-teman harus mengingat ini karena sewaktu-waktu pasti teman-teman akan menggunakan kalimat ini dalam bercerita ataupun apapun itu. Baik, kita berlanjut ke tenses yang selanjutnya. Setelah continuous kita menemukan perfect, maka tenses 15 ialah past future perfect. Oke, rumusan yang kita pakai tidak jauh berbeda dengan future continuous, yaitu would, dan kita punya have sebagai auxiliary verb yang kedua, dan verb yang kita gunakan yang ketiga dan objek. Nah, contohnya kayak gimana? Oke, kalimat positif. I would have eaten noodle. Nah, verb yang kita gunakan ialah verb 3 dan diikuti have sebelumnya. Dalam kalimat past future perfect, have itu tidak bisa diganti dengan has, meskipun dia bersubjek she, he, it, harus tetap menggunakan have sebagai auxiliary verb yang keduanya. Nah, maka tensi dalam susunan negatif kita taruh would, kita taruh not setelah would. I will not have eaten noodle. Dan kalimat interrogatif would I have eaten noodle, tanda tanya. Dan kalimat negatif interrogatif wouldn't I have eaten noodle. Di sini teman-teman bisa kondisional ketika
teman-teman ingin menggunakan adverb of time, itu bisa saja seperti I would have eaten noodle before you came to my boarding house, before you come to my boarding house. Itu gimana konteks teman-teman ketika berbicara, karena itu merupakan penjelasan yang panjang ketika saya jelaskan di sini. Mungkin kita jelaskan ketika di kelas yang lain. Oke, selanjutnya kita beranjak ke tenses yang terakhir, tenses 16 yaitu past, future, perfect, continuous. Nah, di sini sama saja, tidak jauh berbeda dalam bentukan future perfect continuous, hanya saja berbeda would dan shall, will dan would, shall dan should. Oke, kita contohkan penggunaannya. Subject would or should have sebagai fungsi perfect, been sebagai continuous, dan verb yang kita gunakan bentukan ing ditambah dengan objek. Oke, kita coba dalam contoh kalimat. Yang pertama kalimat positif. I would have been eating noodle. Nah, teman-teman, past future perfect continuous itu digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang akan dilakukan dan mempunyai waktu yang spesifikan di masa lampau. Dan ketika kita berubahnya kalimat negatif, kita taruh not atau kita letakkan not setelah auxiliary verb yang pertama. Kita bisa lihat auxiliary verb yang pertama ialah would, maka kita bisa menjadikan I would not have been eating noodle. Dan dalam kalimat interrogatif seperti biasanya, kita letakkan auxiliary verb yang pertama dalam susunan yang pertama. Gimana? Gini, would I have been eating noodle. Nah, kayak gini teman-teman. Dan dilanjut dalam yang lainnya yaitu negatif integratif, yaitu would not, atau lebih kenal kita singkat menjadi wouldn't. I have been eating noodle. Nah, ingat teman-teman, di sini kita menggunakan verb ing karena ini merupakan salah satu tenses continuous, dan semua tenses continuous harus menggunakan verb ing. Dan dari awal saya telah menunjukkan beberapa contoh dari negatif interrogatif yang merupakan sebuah singkatan dari auxiliary verb yang pertama, dan itu teman-teman bisa gunakan di negatif tersebut. Contoh di sini kita menggunakan would not, itu kita bisa singkat menjadi wouldn't. Begitu teman-teman. Lebih jelasnya mari kita buktikan di sini. Yang pertama, sebelumnya kita menemukan do dan does. Do not ketika disingkat itu menjadi don't. Does not disingkat menjadi doesn't.
did not menjadi didn't. Terus kita menemukan have not menjadi haven't, dan has not menjadi hasn't, are not menjadi aren't, is not menjadi isn't, had not menjadi hadn't, will not menjadi won't, dan would not menjadi wouldn't. Nah, ini contoh-contoh yang bisa teman-teman temukan di 16 sentences, dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga manusia masih butuh pelajaran. Sekian dari saya, bye bye, dan saya minta maaf atas kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.